Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua, Hendri Prasetyo Hidayat, dengan nomor induk siswa mahasiswa 196 220 10 95 pada di kelas 5 Sif 4 mata kuliah teori akuntansi. Di pertemuan kali ini, di video yang ketiga, kita akan bahas tentang mengenai bab 3, yaitu sistem informasi akuntansi. Ini lebih jelasnya, tonton video gua. Jangan lupa like dan komen dan share biar orang-orang tahu tentang akuntansi. Dan kalian wajib kangen, karena kalau nggak kangen kalian akan ketinggalan video ini. Oke? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung eksekusi. Let's get started. Come on. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya di sini. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu di kali ini, di bab 3 ini, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. PPT saya bikin sendiri, atas nama saya sendiri, Hendri Prasetyo Hidayat. Untuk berikutnya, yaitu sejarah sistem pencatatan double entry. Jadi pada mulanya tuh akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Tahun-tahun tanah pada masa itu biasanya mengumpulkan pajak dari penduduk, di mana di dana ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan wilayahnya. Nah, di samping itu juga untuk kepentingan pribadi. Nah, laporan tentang pemungutan dan perolehan pajak ini biasanya akan dibuat oleh salah satu staf dari tuan tanah tersebut dalam bentuk catatan. Catatan-catatan seperti ini juga biasanya dibuat oleh para pedagang yang bermigrasi ke tempat lain. Nah, selanjutnya, menurut Matius 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacilio menemukannya. Lucas Pacilio sendiri bahkan dalam sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan Venesi Italia yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Ia mengakui bahwa dirinya hanya menuliskan sebuah metode pencatatan pembukuan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya dan sudah digunakan secara umum oleh para pedagang pada masa itu. Lucas Pacello juga menyatakan bahwa bukan dirinya yang menemukan sistem pencatatan atau pembukuan berganda tersebut. Jadi Lucas Pacello ini mengakui bahwa bukanlah dirinya yang pertama kali mencetuskan bahwa pencatatan double entry dari dirinya. Oke, untuk berikutnya yaitu saldo normal akun. Jadi hubungan antara aktiva, kewajiban identitas dapat dirumuskan ke dalam suatu persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi ya. Jangan lupa rumusnya ada aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, rumusan persamaan akuntansi ini dia sifatnya baku atau mutlak. Di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditur memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Salah satu sisi aset yang masih ada perubahannya merupakan hak milik modal atau pemegang saham. Nah, jadi ada chart of account, ini nama-nama akunnya. Yang pertama ada aktiva, contohnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor. Untuk ekuitas pemilik, ada modal sama prive, dan kewajiban itu ada utang, sewa dibayar di muka. Sedangkan pendapatan, itu ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan usaha. Sedangkan untuk akun beban, itu ada beban gaji, beban iklan, beban utilitas. Ada juga beban ini ya gaji karyawan. Nah, selanjutnya, eh, bentuk baku atau standarisasi dalam penyusunan chart of account ada yang telah diterapkan di kebanyakan perusahaan adalah bahwa pengelompokan kode nomor 1 selalu dimulai dari akun-akun aktiva. Lalu diikuti dengan akun-akun dari kelompok utang, ada ekuitas, pendapatan, dan beban. Aktiva-aktiva yang tergolong lancar, urutan penyusunnya atas penempatan di dalam COA harusnya berdasarkan urutan tingkat likuiditas. Jadi ada urutan nih tentang akun-akun-akunnya. Jadi nggak sembarangan kalian itu nyusunnya itu secara acak. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya,
yaitu tentang analisis transaksi dan jurnal. Nah, transaksi dicatat dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperhatikan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Lewat prosedur debit kredit inilah kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Jadi kita akan di kali ini saya akan membahas tentang jurnal khusus dibagi. Nah, dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisa setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisa ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Nah, jurnal khusus, ada jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi beberapa nih ya, teman-teman. Untuk yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagang ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Untuk selanjutnya ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini atau purchasing journal itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagang dari supplier secara kredit. Nah, tujuannya untuk transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Untuk berikutnya ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dengan dagang secara tunai dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. Berikutnya jurnal pembayaran kas. Untuk jurnal pembayaran kas ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Pembayaran langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagang secara tunai, pengeluaran kas untuk pelunasan barang. Oke, untuk slide berikutnya kita akan bahas tentang buku besar. Nah, buku besar untuk masing-masing akun merupakan rincian akumulasi saldo akun terkait yang terdapat dalam jurnal. Pemahamannya mendalam mengenai saldo normal dan makna debit kredit akan sangatlah dibutuhkan dalam proses penyusunan buku besar ini. Nah, setelah transaksi analisa akan dicatat ke dalam jurnal. Langsung selanjutnya adalah memposting atau memindahkan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akan akun yang masih tercatat masih berarti dalam jurnal diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang digunakan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Sebagai contoh nih ya teman-teman, buku besar kas akan memuat secara terperinci saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Mutasi debit yang terdapat dalam buku besar kas merupakan rincian pemindahan dari seluruh transaksi penerimaan kas yang telah dicatat ke dalam jurnal. Demikian juga mutasi kredit yang terdapat dalam buku besar merupakan rincian pemindahan dari seluruh transaksi pengeluaran kas yang telah dicatat dalam jurnal. Berikutnya ada neraca saldo. Jadi neraca saldo atau trial balance yang sering kita sebut trial balance ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan dalam memposting jumlah debit atau kredit dalam jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Lihat saldo akhir yang dicetak tebal pada buku besar di atas. Neraca saldo tidak menjamin dalam hal kelengkapan dan keakuratan data transaksi. Jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo tidak sama, maka berarti terdapat kesalahan postingan atau karena dalam double entry system seharusnya keduanya seimbang. Yang berikutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, jadi setelah teman-teman
ayat jurnal posting di buku besar, lalu disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau adjustment trial balance. Siklus akuntansi sebelum selesai sampai di sini, belum sampai di sini, belum kelar ya. Masih ada beberapa tahapan proses transaksi yang harus dilalui sehingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user atau penggunanya. Tahapan proses tersebut diantara adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian atau adjustment, trial balance, dan seterusnya. Nah, jurnal yang membuat saldo menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan sebagai adjustment journal entry. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip, 4 prinsip yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Berikutnya ada pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Berikutnya ada beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Untuk yang keempat yaitu pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Ayat jurnal penutup. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai ayat jurnal penutup, perlu diingatkan kembali neraca sesungguhnya adalah laporan yang mengabarkan mengenai kondisi posisi keuangan perusahaan per tahun tanggal tertentu sampai dengan tanggal pelaporan. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja atau performa manajemen atau probabilitas perusahaan suatu periode waktu tertentu. Di ayat jurnal penyesuaian ini ada 4 ya jurnal penutup yang dilakukan. Itu dengan cara step pertama yaitu mentransfer seluruh akun komponen laba atau rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan mengkredit ikhtisar laba atau rugi. Untuk step kedua yaitu mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke kredit dan mendebit ikhtisar laba rugi. Step yang ketiga ada transfer saldo laba rugi ke akun modal atau laba ditahan. Untuk yang berikutnya, step yang keempat atau terakhir, mentransfer akun prive atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke kredit dan mendebit akun modal atau laba yang ditahan. Untuk neraca saldo setelah penutup. Jadi prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup atau post check trial balance. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah hasil saldo akhir dari masing-masing akun neraca. Ada kas, piutang, usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya. Yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi dalam neraca saldo setelah penutup ini sudah tidak ada lagi saldo akun prive atau dividen dan saldo akun-akun laporan laba rugi karena memang telah ditutup lewat ayat jurnal penutup sehingga saldonya menjadi 0. Nah, neraca saldo menutup ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Neraca saldo telah penutup ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam perusahaan akuntansi tetap terpenuhi pada akhir periode telah melewati berbagai tahap siklus akuntansi. Yang berikutnya, akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Di dasar kas, dasar pesertaan kas basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya hanya memiliki atau dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk akuntansi dasar akrual atau akrual basis, baik pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhitungkan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Nah, demikiannya pembahasan mengenai bab 3, nah sejarah sistem akuntansi. Saya Indri Prasetyo Hidayat, dengan nomor siswa saya 19621995, kelas 5 shift 4.
tentang mata kuliah atau referensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus mengikuti video saya, update dari saya, subscribe channel saya untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari saya. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf, saya masih belajar dan terus akan melakukan improvement semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya pamit dulu diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bye-bye.